Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sela Angelina dengan NIM 223051102 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya dari semester 4, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses membuat aplikasi menggunakan framework React, di mana aplikasi ini terdiri dari 4 komponen, di mana terdapat stat sebagai alat menyimpan data dalam format objek, terdapat prop sebagai media mengirim data antar komponen yang ada, terdapat event yang dapat mengontrol tombol atau button. Aplikasi ini juga harus mengandung unsur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Tema aplikasi yang saya buat adalah bioskop, dengan nama app-nya itu adalah Cinemax app. Berikut akan saya jelaskan bagaimana prosesnya. Langkah pertama, kita akan buat proyek dalam React menggunakan Yarn. Pertama kita buka dulu CMD-nya. Nah, ini adalah direktori tempat saya menyimpan filenya. Di sini kita masukkan manajemen paketnya, yaitu Yarn. Lalu kita masukkan perintah create React app. Selanjutnya kita masukkan nama proyeknya, yaitu Cinemax app. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan jalankan untuk menginstal atau untuk membuat proyek Cinemax app-nya. Nah, di sini kita tunggu sampai Cinemax app-nya itu dibuat. Nah, proses installing telah selesai. Di sini dikatakan bahwa sukses, maka proyek dengan nama Cinemax app telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke direktori proyeknya, yaitu dengan memanggil cd Cinemax app. Nah, kita sudah masuk. Selanjutnya kita akan jalankan proyek ini, yaitu dengan memanggil npm start. Kita akan masuk ke server React-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita sudah sukses masuk. Nah, selanjutnya, kita akan masuk ke kode programnya. Selanjutnya, kita masuk ke VS Code. Nah, di sini kita panggil, atau kita buka folder yang telah tadi kita buat, yaitu di local C, user, HP. Kita cari namanya adalah Cinemax app. Ini dia. Nah, setelah folder dibuka, ini adalah tampilan bawaan dari aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini, ini ada indeks HTML. Ini untuk menyambungkan nanti kita ke React-nya. Nah, pertama kita lihat dulu di SRC, kita hapus semua yang ada di SRC ini, untuk kita buat ulang file-filenya dengan codingannya kita buat. Pertama di SRC ini, kita tambahkan folder baru dengan nama komponen. Selanjutnya di komponen ini, di komponen kita tambahkan file. File pertama yang akan saya tambahkan adalah sesuai dengan judulnya, yaitu kita akan masukkan add movie. Kenapa JS? Itu karena kita menggunakan JavaScript untuk codingannya. Selanjutnya di add movies ini kita tambahkan kode programnya. Komponen add movie ini dibuat tujuannya adalah untuk membuat formulir yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan film baru ke dalam daftar film. Pertama, kita import modul React dan useStat dari pustaka React. Yang kedua, kita import komponen set selection dari berkas set selection. Selanjutnya, kita membutuhkan komponen yang memiliki fungsi untuk menambahkan film baru ke dalam daftar film, yaitu dengan menggunakan fungsi ini, cause add movie. Selanjutnya di sini ada cause title set title. Ini digunakan sebagai deklarasi state menggunakan hook. Ini mendefinisikan variabel title yang akan menyimpan judul film. Judul film yang diinput oleh pengguna, dan fungsi set title ini untuk memperbarui nilai title, yaitu judul filmnya. Selanjutnya, ini ada cause handle image change. Ini adalah tempat file gambar yang dipilih untuk memperbarui state image, yaitu dengan menggunakan cause handle image change. Lalu di sini ada cause handle submit. Ini digunakan untuk memanggil formulir submit yang akan menambahkan film baru ke dalam daftar film. Lalu di sini itu ada title image yang nanti akan dipanggil. Ini ada array kosong, ada null. Selanjutnya di sini ada return from on submit, handle submit. Lalu di sini ada input.
Ini adalah untuk menginput teks untuk judul filmnya. Ini untuk menginput description. Ini untuk menginput teks social. Lalu selanjutnya di sini ada return from on submit, handle submit. Di sini kita akan menginput data-datanya. Kita akan input title yaitu judul filmnya, deskripsi film, durasi film, genre film, batasan usianya, tanggal rilisnya, dan ini adalah waktu, dan ini adalah jam tayangnya. Lalu di sini ada di mana ketika kondisi menampilkan image untuk pratinjau. Ini ada kondisi ketika menampilkan IMG untuk pratinjau gambar dengan nilai. Nah, seperti ini. Lalu ini ada komponen set selection, ini adalah untuk mengelola kursi yang dipilih. Di sini ada tombol submit untuk mengirimkan formulir dan menambahkan film baru. Lalu di sini ada, kita akan mengekspor default komponen AdMovie-nya, yang mungkin komponen yang diimpor ke tempat lain dalam aplikasi. Nah, kita sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menambahkan lagi, karena ini baru satu komponen, kita akan tambahkan lagi komponen lain. Yaitu kita tambahkan file yang kedua adalah movie item JS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali dari file yang kedua ini, yaitu tentang movie item. Di sini kita pertama adalah import modul React-nya dari Pustaka React. Lalu yang kedua kita import berkas CSS-nya yang digunakan untuk menentukan gaya dari tampilan komponen movie item ini. Di sini terdapat di class movie item ini terdapat 3 properti, yaitu movie. Ini adalah untuk menampilkan detail film, delete movie, untuk menghapus film dari daftar film, lalu ada start editing, untuk mengedit data film yang sudah dimasukkan. Di sini ada class img URL, ini adalah untuk menentukan sumber URL dari gambar, dan ini adalah untuk membuat URL objek dari objek gambar yang akan diterima. Selanjutnya, kita akan masuk ke sini, di sini ada return div. Div ini adalah kontainer untuk satu item filmnya. Elemen H3 ini menampilkan judul film yang akan diterima melalui properti movie title. Di sini ada ekspresi kondisional yang menampilkan elemen img jika movie image tersedia. Lalu ini adalah elemen img yang menampilkan gambar film dengan width-nya 100, height-nya adalah auto. Lalu ini adalah serangkaian elemen paragraf yang menampilkan detail film seperti deskripsi, durasi, genre, batasan usia, tanggal tayang, waktu tayang, dan pilihan kursi yang nantinya akan ada di movie itemnya. Ini adalah movie itemnya. Lalu ini ada div container untuk tombol edit dan hapus. Ini adalah untuk memanggil fungsi start editingnya, dan ini adalah untuk memanggil fungsi delete movie, yaitu untuk menghapus datanya. Lalu di sini adalah ekspor default dari komponen movie item yang memungkinkan komponen ini diimport ke tempat lain dalam aplikasi. Selanjutnya, kita akan membuat movie item CSS-nya agar tampilan dari movie item ini lebih rapih dan lebih bagus lagi. Nah, kita tambahkan di komponen, kita tambahkan file lagi, yaitu movie item CSS. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali dari movie CSS ini bahwa movie CSS ini adalah memisahkan gaya tampilan dari struktur dan logika komponen movie item dalam aplikasi React, di mana ini adalah mewakili satu item film dalam daftar film. Ini adalah fading sebesar 15 pixel. Lalu di sini ada margin bawah itu sebesar 10 pixel, border solid dengan lebarnya itu adalah 1 pixel. Ini untuk memunculkan warna abu-abu muda. Lalu di sini ada border radius, itu memberikan sudut bulat dengan 4 pixel. Ini adalah background. Background yang ditampilkan adalah, atau latar belakangnya itu berwarna abu-abu muda. Lalu di sini kita untuk menambahkan efeknya, efek bayangan 10 pixel pada semua sisi dengan kapasitasnya itu adalah 0,1. Selanjutnya di sini ada movie item H3. Ini adalah selektor untuk elemen H3-nya, di mana kita akan menghapus margin atas dari elemen H3 agar judul film yang ditempatkan itu secara langsung ada di atas konten. Lalu di sini ada color. Ini adalah warna teks H3 yaitu menjadi abu-abu gelap warnanya. Lalu di sini ada font size-nya untuk menentukan ukuran fontnya menjadi 1,5. Lalu di sini ada movie item di mana marginnya itu, di mana margin atas dan bawah adalah 5 pixel dan margin kiri dan kanan itu adalah 0 pixel. Dengan warnanya itu adalah abu-abu. Lalu di sini ada movie item button yaitu selektor untuk kontainer edit dan hapus dengan margin atasnya itu adalah 10 pixel. Selanjutnya di sini ada movie item button dengan paddingnya itu adalah 10 pixel. Backgroundnya itu berwarna biru cerah. Lalu bordernya itu kita akan menghapus
batas tombolnya, kita memberi sudut bulat sebesar 4 pixel dan mengubah kursor mouse-nya itu menjadi tanda panah ketika diarahkan ke tombol. Lalu di sini font size-nya itu adalah 14 pixel. Margin sisi kanannya sebesar 5 pixel. Lalu selanjutnya di sini ada movie item buttons, button hover. Ini adalah untuk perubahan warna latar belakang tombol yang dilakukan untuk memberikan umpan balik visual kepada pengguna bahwa tombol sedang di hover. Dengan warnanya itu latar belakangnya adalah biru yang sedikit lebih gelap. Baik, selanjutnya kita akan membuat file lagi di komponen. Kita akan membuat filenya itu adalah movie list.js. Untuk menjelaskan codingan ini lebih lanjut, kita akan coba masuk ke React-nya, lalu kita lihat. Di sini masih belum bisa berjalan ya, karena kita masih banyak yang harus ditambahkan. Nah, jadi kita fokus saja ke sini dulu. Nah, di sini telah dimasukkan movie list.js. Movie ini adalah untuk menampilkan daftar film dalam aplikasi. Pertama, kita import modul React dari pustaka React, lalu kita import komponen movie itemnya dari berkas movie item untuk menampilkan setiap item dalam daftar film. Lalu di sini ada deklarasi yang terdiri dari 3 properties, yaitu adalah movies, delete movie, dan start editing. Lalu di sini ada container untuk daftar filmnya. Di sini ada delete movie, ada start editingnya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat file movie list ini, kita buat lagi file, yaitu set selection.js. File set selection ini tujuannya agar pengguna dapat memilih kursi dalam sebuah bioskop yang menunjukkan daftar kursi yang tersedia. Di sini pertama kita import modul React dan use state-nya dari pustaka React. Lalu yang kedua kita import berkas CSS dengan komponen set selection untuk menentukan gaya tampilan dari komponen set selection JS ini. Lalu di sini ada deklarasi dengan 2 properties, yaitu selected stats dan set selected stats, di mana ini digunakan untuk daftar kursi yang dipilih dan ini adalah untuk mengatur daftar kursi yang dipilih. Selanjutnya di sini ada close set array. Ini adalah tempat kita menentukan berapa kursi, yaitu saya di sini isi dengan 50 kursi. Lalu di sini ada container lagi. Container ini digunakan untuk menangani pemilihan atau pembatalan pemilihan kursi. Lalu di sini ada div class name, ini untuk menampilkan daftar kursi yang terpilih. Nah, di sini ada select your set, kita ubah menjadi pilihan kursi. Ini adalah judul dari set selection-nya. Nah, ini ada class name-nya, ini one click-nya. Lalu di sini kita sudah mengekspornya sehingga aplikasi dapat dijalankan. Nah, selanjutnya kita akan membuat set selection CSS-nya di komponen set selection CSS. Set selection CSS ini untuk menetapkan gaya visual komponen set selection JS. Set selection container ini untuk mengatur gaya pada elemen kontainer utama dari pemilihan kursi. Di sini ada margin button, yaitu adalah untuk menambahkan margin bawah itu sebesar 20 pixel. Di sini ada set selection untuk mengatur gaya pada kontainer yang menampung semua kursi. Ini adalah untuk menggunakan grid layout untuk menata kursi, dan ini adalah untuk menentukan isi grid, yaitu berupa kolom dengan lebarnya itu adalah 30 pixel dan memaksimal, dan satu pixelnya itu adalah unit grid. Lalu ini adalah jarak antar kursi itu sebesar 5 pixel, max width-nya yaitu 300 pixel. Lalu selanjutnya di sini ada set. Set ini adalah selektor untuk mengatur gaya di setiap elemen kursi individual dengan menetapkan tinggi kursinya adalah 30 pixel. Ini adalah untuk memudahkan penataan konten dalam kursinya. Di sini ada align item. Ini adalah untuk menyelaraskan konten kursi secara vertikal di tengah. Dan ini adalah untuk menyelaraskan konten kursi secara horizontal di tengah. Lalu di sini ada latar belakangnya. Latar belakang kursinya itu kita menggunakan latar belakang abu-abu muda. Selanjutnya di sini ada kursor pointer, itu untuk mengubah kursor mouse menjadi tanda panah. Lalu selanjutnya ada set selected. Ini adalah untuk mengatur gaya pada kursi yang dipilih dengan latar warnanya itu adalah menjadi hijau, sedangkan teksnya itu berwarna putih dengan latar belakangnya hijau. Baik, nah di sini kita sudah membuat semua komponen yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan membuat di SRC ini kita akan membuat
file untuk menjalankannya, yaitu untuk membangun komponen utama aplikasi yang mengelola logika tampilan keseluruhan aplikasi bioskop, yaitu kita akan membuat file itu adalah app.js. Pertama, kita import modul React dan useState dari pustaka React-nya. Lalu kita import komponen add-movie dari berkas komponen untuk menambahkan film baru. Lalu kita import komponen movie list untuk menampilkan daftar filmnya. Lalu kita import update movie untuk mengedit film yang sudah ada. Lalu di sini kita import logo dari berkas logo JPG. Lalu kita mengimpor berkas CSS untuk mengatur gaya tampilan aplikasinya. Nanti kita tambahkan app CSS-nya. Di sini ada logo JPG. Nah, kita akan masukkan logonya nanti. Lalu selanjutnya di sini ada cons app. Ini adalah fungsi utama app yang merupakan komponen utama aplikasi. Di mana ini ada state movies-nya untuk menyimpan daftar film dan set movies untuk memperbarui state movies dengan array kosong. Lalu di sini ada editing index. Ini untuk menyimpan indeks film yang sedang dalam mode edit, dan ini adalah untuk memperbarui state editing index yang bernilai 0. Awalnya bernilai 0 ya. Lalu di sini ada cons add movie. Ini adalah fungsinya untuk menerima objek film baru sebagai parameter dan menambahkan ke daftar movies. Sedangkan cons delete movie ini fungsinya adalah untuk menerima indeks film sebagai parameter dan menghapus film dari daftar movies. Di sini ada start editing. Start editing ini adalah untuk menerima indeks film sebagai parameter yang menetapkan editing index di indeks tersebut. Di sini ada cancel edit. Dia adalah untuk mengatur editing index kembali ke 0, menandakan tidak ada film yang dalam mode edit. Lalu di sini ada update movie. Update movie ini adalah untuk menerima objek yang diperbarui. Lalu di sini kita akan membuat array baru itu untuk memperbarui filmnya. Lalu di sini ada set movies, ini untuk memperbarui set movies dengan array update movies. Lalu di sini ada set editing index 0, yaitu mengatur editing index itu kembali ke 0 awalnya. Lalu di sini ada return, kita akan memulai elemen div utama dengan kelasnya itu adalah kelas app. Ini digunakan untuk menampilkan gambar logo dengan lebarnya itu adalah 250 pixel dan tingginya itu otomatis yaitu auto. Ini ada header kosong. Dan ini adalah header 2 dengan kelasnya itu adalah small header dan teksnya itu deskripsi. Kita bisa masukkan di sini yaitu Cinemax adalah bioskop yang memberikan banyak daftar film yang berkaitan dengan sejarah, yang berkaitan dengan sejarah Islam. Nah, di sini kita bisa tambahkan di sini ada add movie-nya dan update movie-nya. Jadi kita mengeditnya dengan menambahkan movie atau mengupdate movie. Lalu kita di sini juga ada movie list-nya yang akan ditampilkan. Dalam movie list itu ada 3 properti, yaitu ada movies, delete movie, dan start editing. Ini adalah untuk menutup div utamanya. Maka app.js ini telah diekspor ke aplikasi lain. Nah, selanjutnya kita akan membuat app CSS-nya. Jadi di SRC ini kita membuat app CSS. App CSS ini adalah untuk mengatur gaya visual keseluruhan aplikasi. Pertama adalah body styling. Kita akan mengubah bodinya itu dengan menetapkan jenis font, yaitu fontnya itu Arial atau sans serif. Ini jika tidak ada Arial, maka akan secara otomatis berubah menjadi sans serif. Lalu selanjutnya dengan latar belakang itu adalah abu-abu muda. Di sini kita bisa menghapus margin default bodinya itu. Kita juga menghapus pending default dari body. Di sini ada subtitle styling, itu dengan ukuran fontnya itu adalah 13 pixel dan jarak bawahnya itu adalah 20 pixel. Selanjutnya ini ada container styling dengan ukuran lebar maksimum kontennya itu adalah 1200 pixel, dan kita bisa mengatur margin atas dan bawahnya itu menjadi 0, dan margin kiri kanannya itu otomatis yaitu auto. Lalu pendingnya itu sebesar 20 pixel, ini untuk membuat ruang supaya tidak terlalu sempit. Lalu di sini ada movie item dengan pendingnya itu adalah 20 pixel, margin bawahnya adalah 20 pixel. Lalu bordernya itu dia berwarna abu-abu terang dengan border yang melengkung itu 8 pixel. Latar belakang filmnya itu kita ubah menjadi putih dengan bayangan elemen filmnya itu dengan ukuran dan warna tertentu. Lalu di sini kita akan menetapkan transisi untuk properti transport dan box shadow itu selama 0 detik dengan efeknya itu easing in out. Selanjutnya di sini adalah movie item hover effect. Ini adalah untuk menetapkan transformasi elemen film saat di hover. Kita menggeser elemennya itu sebesar 5 pixel ke atas, lalu menetapkan bayangan elemennya dengan ukuran yang lebih besar dan warna yang lebih gelap untuk memberi efek kedalaman yang kuat.
Selanjutnya di sini ada tabel styling. Lebar tabelnya itu adalah 100%. Lalu kita akan menghapus jarak antar border tabelnya. Kita juga akan menghapus jarak antar sel tabelnya. Lalu kita menetapkan paddingnya itu adalah 20 pixel. Di sini ada TH, itu adalah tabel header, di mana paddingnya itu adalah 15 pixel dengan border sel tabelnya itu warnanya abu-abu terang, dan teks dalam sel tabelnya itu rata-rata. Di sini ada tabel header styling dengan backgroundnya itu berwarna abu-abu dan teksnya itu dirubah menjadi tebal. Di sini ada button styling, di mana paddingnya itu adalah 10 pixel vertikal dan 20 pixel horizontal, dengan latar belakangnya itu berwarna biru, dengan warna teksnya adalah putih. Lalu kita menghapus border defaultnya, border default dari tombol, lalu sudut melengkung, dengan sudut melengkungnya itu adalah 4 pixel. Lalu kita mengubah kursor menjadi bentuk tangan, dengan ukuran font tombolnya itu adalah 14 pixel. Lalu kita akan menetapkan transisi perubahan warna latar belakang selama 0,3 detik dengan efek easing. Lalu selanjutnya di sini ada button hover efek. Ini adalah latar belakang tombol saat di hover itu menjadi warna biru lebih gelap. Selanjutnya kita akan membuat file index.js. Di SRC kita buat filenya itu adalah index.js. File index di SRC ini itu merupakan titik masuk utama aplikasi ke React dan menghubungkan komponen React dengan struktur HTML yang ada di publik. Yaitu index HTML, di mana di sini telah tersedia template HTML dasar untuk memuat aplikasi React, di mana terdapat ID, ROT, root, yang akan menjadi tempat aplikasi React di render. Pertama, di index.js ini kita mengimpor pustaka React, lalu kita mengimpor pustaka React DOM untuk merender elemen React ke dalam DOM. Lalu kita mengimpor file CSS untuk memberikan gaya, yaitu filenya index.css. Lalu kita mengimpor komponen utama aplikasi, yaitu app. Lalu selanjutnya kita mengimpor fungsi untuk melaporkan metrik kinerjanya, itu dengan report vitals, sehingga kita akan mendapatkan elemen root-nya dari DOM dengan mengaitkan elemen HTML dengan ROT-nya, dengan ID ROT-nya. Lalu kita akan merender elemen React ke dalam root. Lalu kita wrapper, untuk komponen app itu kita membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dalam aplikasi. Komponen utama aplikasi yang dirender ke dalam root itu untuk mengukur dan melaporkan metrik kinerja dari aplikasinya. Selanjutnya kita akan membuat file index CSS-nya di SRC. File index CSS ini untuk mendefinisikan gaya dasar ke seluruh aplikasi React. Di sini ada body, ini adalah kita akan menghapus margin defaultnya, lalu kita akan menghapus paddingnya juga agar tidak ada jarak ekstra. Lalu font defaultnya itu menggunakan Arial atau sans serif jika Arial tidak ada. Lalu di sini backgroundnya itu adalah warna abu-abu muda. Ini agar terlihat lebih bersih dan netral. Selanjutnya di sini ada kita akan mengatur root. Dalam root itu kita mengubah root menjadi container flags. Kita mengatur konten dalam root agar diposisikan secara horizontal di tengah. Lalu kita juga mengatur dalam root agar diposisikan secara vertikal di tengah. Lalu kita akan mengatur tinggi rootnya menjadi 100% dari tinggi viewport, tinggi layarnya. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan satu file di SRC ini. File yang kita buat ini adalah untuk mengukur dan melaporkan kinerja penting dari aplikasi web, yaitu report web vitals. Kita menerima parameter open entry yang diharapkan dapat menjadi fungsi yang menangani entry dari kinerja. Lalu di sini kita dapat memeriksa apakah open friendly ini ada. Lalu setelah itu kita masuk ke pustaka web vital yang berhasil di-import. Kita destrukturasi untuk mendapatkan fungsi get CLS, get FID, get FCP, get LCP, dan get TTFB. Lalu kita panggil fungsi-fungsi itu untuk mengukur dan melaporkan CLS, feed, FCP, LCP, dan TTFB. Lalu di sini saya akan menambahkan komponen lagi, yaitu komponen update movie. Di sini saya tambahkan update movie JS.
Di sini saya tidak akan menjelaskan update movie-nya karena memang ini sama saja isinya, yaitu untuk mengupdate data dari update movie ini supaya nanti yang di-add itu kita bisa mengubahnya, lalu setelah diedit itu bisa diupdate. Nah, selanjutnya kita akan lihat di tampilan webnya apakah sudah berubah. Nah, di sini dikatakan bahwa logonya itu belum ditambahkan. Kita tambahkan logonya itu di File Manager. Kita masuk ke fitur. Nah, ini logonya. Kita copy. Lalu kita paste di data C, user, HP. Lalu kita buka Cinemax App-nya, di SRC kita paste. Nah, di sini kita sudah masukkan logonya. Maka kita lihat apakah di sini sudah ada logo. Nah, logo JPG-nya sudah ada. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini ada logonya. Lalu di sini ada deskripsi, yaitu Cinemax adalah bioskop yang memberikan banyak daftar film yang berkaitan dengan sejarah dan peradaban Islam. Jadi aplikasi ini berguna untuk orang-orang atau pengguna yang ingin menonton dan melihat daftar film apa saja sih yang berkaitan dengan sejarah dan peradaban Islam. Sehingga mereka di sini dapat menonton dan juga dapat mengetahui daftar film apa saja yang berkaitan dengan sejarah dan peradaban Islam. Selanjutnya di sini saya akan mencoba memasukkan atau menjalankan aplikasi yang telah saya buat ini. Film yang akan saya input pertama yaitu ada film 99 Cahaya di Langit Eropa. Di sini saya akan menuliskan juga sutradara filmnya, yaitu Guntur Soeharjanto, produsernya Manoj Punjabi, lalu penulisnya itu adalah Hanum dan Rangga sendiri yang diceritakan dalam film ini. Pemeran utamanya ada pemainnya ada Acha Septriasa sebagai Hanum dan Abimana Aryasatya sebagai suami dari Hanum, yaitu Rangga Almahendra. Film ini berdurasi 90 menit dengan genre filmnya itu adalah drama petualangan. Ini bisa ditonton oleh semua kalangan, tapi tetap harus didampingi oleh orang tua. Di sini adalah tanggal rilisnya, yaitu 29 November. November 29 November 2013. Jam tayangnya itu pukul 18.12. Lalu kita masukkan gambarnya. Kita open. Nah, di sini sudah masuk gambarnya. Lalu kita pilih kursi yang tersedia itu ada nomor berapa saja. Kita masukkan kursi yang tersedia. Nah, ini adalah kursi yang saya pilih, yaitu kursi yang tersedia untuk film ini. Kita add movie. Nah, di sini sudah didapat bahwa judul filmnya itu adalah 99 Cahaya di Langit Eropa dengan gambar filmnya. Lalu di sini ada deskripsinya, ada durasi filmnya, genre, batasan usia, tanggal tayang, waktu tayang, dan ini pilihan kursi yang tersedianya. Nah, selanjutnya kita coba masukkan lagi data, apakah data ini akan hilang atau masih tetap ada. Nah, kita akan coba. Pertama kita masukkan lagi judul filmnya. Kita akan masukkan lagi. Di sini saya akan masukkan filmnya itu, judul filmnya adalah Sang Pencerah. Dengan deskripsinya itu adalah film ini berdurasi 120 menit dengan genrenya itu adalah sejarah dan juga drama. Batasan usianya masih sama, yaitu di
boleh ditonton oleh siapa saja, hanya harus didampingi orang tua. Lalu tanggal rilisnya itu adalah 8 September 2010. 2010 September tanggal 8. Lalu jam tayangnya itu 2018. Di sini kita pilih file lagi di fitur, kita masukkan fotonya atau gambarnya. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Kita pilih lagi kursi yang tersedianya. Lalu kita add movie. Nah, di sini dilihat bahwa film yang telah kita masukkan ini tidak bertabrakan atau tidak saling bertumpu. Ini masih tetap ada. Ini adalah film pertama yang dimasukkan dan ini adalah film kedua yang dimasukkan, yaitu Sang Pencerah. Di sini terdapat deskripsi, durasi, genrenya. Nah, selanjutnya kita akan edit. Kita akan coba edit. Kita tadi sudah mencoba create, yaitu menambahkan. Kita coba edit. Nah, kita bisa mengeditnya itu adalah, kita bisa mengeditnya di sini. Kita ubah. Kita coba masukkan filmnya itu adalah film Sang Kiai. Sang Kiai. Kita hapus. Filmnya itu kita ubah. Tadi durasi filmnya itu adalah 96, kita ubah menjadi 136 menit. Dengan genre filmnya itu, dia adalah drama dan sejarah. Drama sejarah ini bisa ditonton oleh semuanya, tapi harus didampingi orang tua. Dengan rilisnya tuh pada 30 Mei 2013. Mei 30. Nah, ini jam tayangnya itu adalah jam 9. Sini kita pilih filenya Sang Kiai. Kita open. Nah, maka Sang Kiai ini udah termasukkan. Kita ganti ininya, kursinya, lalu kita update movie. Nah, di sini kan kita tadi sudah edit. Selanjutnya kita update movie. Kalau kita pilih cancel, itu tidak akan ada perubahan. Maka kita batal untuk mengedit. Tapi jika kita pilih update movie, ini film pertama ini akan berubah menjadi film ketiga yang kita masukkan. Kita coba update movie. Nah, di sini setelah update movie, di sini kosong lagi ya. Kita bisa masukkan lagi, menginput lagi data yang ketiga. Di sini ada Sang Kiai. Nah, kita sudah rubah gambarnya, judulnya, deskripsi. Nah, semuanya sudah dirubah dan tidak terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya kita coba untuk hapus film kedua ini. Kita hapus, delete. Nah, maka film yang kedua yang telah tadi kita masukkan itu akan menghilang dari halaman ini. Karena sudah kita delete. Selanjutnya kita coba delete lagi. Nah, maka kedua film yang telah kita masukkan tadi ke list itu menghilang karena setelah kita delete. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan tentang proses membuat aplikasi framework React dengan temanya itu adalah bioskop dan aplikasi yang saya buat itu adalah Cinemax app. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.